Tapi Kang Emil maunya kemana? Saya mau di Jabar siap, Jabar karena siap. saya incumbent kan. Hati saya juga banyak di sana. Iya. Tapi kalau ada penugasan Jakarta, melalui keputusan dan hitungan yang baik juga nggak ada masalah. Bung Karno menggunakan politik arsitektur supaya kita bangga. Di usia yang baru dijajah, tiba-tiba udah bisa bikin Gelora. Dulu namanya Gelora Senayan, kan sekarang GBK. Ada satu video, waktu dia masih diwawancara, Yang Kang Emil lihat baru setelah meninggal. Di video itu dia bercerita persis begitu. Ya saya pokoknya ingat nasihat orang tua saya, Pak Eril. Supaya saya ini harus jadi manusia lebih baik. Gimana Ril? Ya saya harus melawan musuh saya. Musuh saya adalah diri saya sendiri. Jadi Gimana tuh Kang waktu lihat itu Kang? ya saya nangis lah. Ya ampun. Selamat datang di Antara Heritage Center. Terima kasih ya Kang. Ini bukan pertama kali ya? Kesini. Kayaknya kedua Kayaknya atau yang ketiga kedua. lah ya. Cuman bedanya dulu belum direnovasi. Iya. Gimana Kang? Nilainya Melihat 9 ini. dari 10, Oh keren 9, banget. nggak 10 ya? Saya sebagai arsitek ya, ngelihat bangunan tua dihargai, dimuliakan kayak gini tuh suka merinding. Dan cara ngerenovnya keren banget. Tapi Kang Emil tuh kalau sebagai arsitek sukanya memang tipikal gedung yang kayak gini atau? Tidak selalu bangunan baru tuh keren. Justru bangunan lama tuh kadang-kadang lebih hangat. Ada kan nggak minimalis ya rata-rata Iya, bangunan iya, lama iya. kan, ini art decoan. Terus ini lantainya juga. Meskipun ini baru tapi cocok ya? Kalau buat arsitek tuh bangunan lama kadang-kadang punya nilai dan atmosfer. Kayak bonus malah ya? Iya. Iya. Hangatnya tuh beda. Ada beda ya? Makanya bayangin ini kalau ini diganti keramik biasa kan Iya, jadinya flat nggak ya? flat. Nah ini kan Antara ini kan masuk sebagai gedung peninggalan masa Sejarah. Belanda ya Kang ya? Nah menurut Kang Emil kalau di Jakarta sendiri udah optimal belum? Setiap kota harus punya cerita dan cerita itu datang dari artefak. Jadi jangan bangunan baru aja yang diperlihatkan, justru orang pengen tahu sejarahnya. Nah, maka kalau pengen tahu sejarah Jakarta salah satunya kan ke di daerah Pasar Baru ini kan. Pasar Baru, Salah satunya Gedung Antara. Plus bukan gedungnya aja, tokohnya tokohnya. Pak Adam Malik Pak Adam ternyata bagian dari Antara ini yang luar biasa. Tadi Dan udah beliau- lihat mejanya. Mejanya keren, ruangannya keren, Iya. sosoknya juga keren. Kalau Kang Emil misalnya ada nggak ide liar? Memang udah pernah kepikiran selintas saat Pasar Baru? Pengembangannya kayak apa Ciri gitu? bangunan lama itu paling keren kalau ada fungsi komersialnya juga. Ini paling pas ada kafe. Menurut saya Kafe iya. Jabaran. Yang bisa merek apa ya, tapi Kafe bayangin kopi pasti ya? orang lagi panas-panas, Iya. dapat vibe, lihat pamerannya, terus sambil ngopi-ngopi kan, cappuccino dingin apa, keren. Kurang itu Kalau aja boleh ya? ngasih masukan ya, tambahin suasana kafe ala-ala masa lalu. Itu 10 ya? 10 10 dari 10 kalau dari kafe? Nggak boleh 10, 10 mah boleh 10 ciptaan ya? Allah. 9,5. 9,5 lah. Nah ini Kang, sebagai seorang arsitek nih Kang, ada nggak ilmu dari atau hal apa yang Kang Emil ya udah geluti kan, arsitek udah puluhan tahun, terus terjun ke dunia politik yang malah berguna banget, kepake banget, Oh, banyak. tidak dimiliki politisi lain. Ya, arsitek itu hobinya berimajinasi. Oke. Dan harus terwujud imajinasinya. Jadi bukan bisnis as usual, cuap-cuap aja kan. Maka jadi pemimpin di politik, ada imajinasi yang dalam sekian waktu kepemimpinannya diproses, diwujudkan, dan akhirnya dipersembahkan. Contoh saya waktu Gubernur Jawa Barat kan, ada Masjid Al-Jabar, itu fisik. Kemudian mengimajinasikan dari 1.000 desa miskin menjadi 0 dalam 5 tahun. Nah, itu persis pendidikan arsitek saya. Problem, imajinasi solusinya, diproses, cari yang paling cepat, paling murah, di akhir
tercapai tujuannya gitu. Walaupun tidak selalu imajinasi pertama dengan hasil akhirnya selalu sama ya. Kadang-kadang kan ada dinamika duitnya kurang atau ada nggak sesuai lah. Ya, tapi tujuan akhirnya. Jadi saya bersyukur dilatih berimajinasi, jadi pemimpin juga sama. Kan Indonesia juga imajinasi. Bung Hatta bertanya ke Bung Karno, what makes Indonesia? Apa yang membuat kita Indonesia? Jawaban Bung Karno adalah karena kesamaan nasib. Karena sama-sama dijajah Belanda kan. Kita berimajinasi sama kan? Bisa nggak membentuk sebuah bangsa negara bernama Indonesia? Akhirnya lahir dengan kesepakatan Pancasila sebagai filsafat. Jadi jawabannya pendidikan arsitek saya kepake banget. Tadi imajinasi itu nggak hanya soal pembangunan berarti ya? Enggak, imajinasi itu membayangkan sesuatu. Dari ekonominya, dari pendidikannya, juga infrastrukturnya, tapi tidak melulu infrastruktur. Tapi Kang Emil memang identiknya bangun masjid ya Kang? Ada 10 kali ya? Atau lebih? 70. Oh 70 ya? Saya itu nggak desain masjid, sering banget. Indonesia aja atau luar? Dengan luar negeri, di Gaza, Palestina paling jauh, Al-Jabar paling besar. Masjid Al-Mumtaz lagi proses buat anak saya itu paling emosional. Saya itu nggak pernah ngitung, tapi kantor saya mau bikin buku, Pak. Bukunya cukupnya cuma 25 karya. Bapak tolong pilih. Saya bilang pilih dari berapa? Dari 70. Dari 70. Malah nggak ngitung ya, Kang? Nggak ngitung. Tahu gara-gara buku itu? Iya. Kenapa masjid? Karena itu wasiat dari almarhum ayah saya. Ridwan Kamil kecil itu di komplek dulu dibawa ayah saya belanja ke toko bangunan. Karena ayah saya ketua pembangunan masjid. Jadi udah terpengaruh tuh ya, beli semen, beli apa. Udah besarnya masuk arsitek, almarhum ayah saya ngasih wasiat, jangan pernah berhenti membangun masjid. Jadi saya sekarang ngedesain masjid di tempat pengungsian, di Palu, di gempa bumi, di mana, di NTB kan, di Aceh, di Lombok, di Aceh, di mana-mana. Ya Alhamdulillah. Kalau saya nggak ada, minimal karya saya kan tetap hadir. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak salah saya pernah dengar Kang Emil menyebut politik arsitektur gitu, benar nggak? Iya, karena Bung Karno melakukan itu. Itu Kang Emil yang melabelkan atau memang ada? Enggak, itu label dari Bung Karno. Oh, dari Bung Jadi Karno. Bung Karno itu waktu merdeka mencari cara gimana si bangsa Indonesia yang baru merdeka ini percaya diri kan. Nah, percaya diri kan satu dimotivasi, dua memperlihatkan karya. Nah, Bung Karno menggunakan politik arsitektur supaya kita bangga. Di usia yang baru dijajah, tiba-tiba udah bisa bikin Gelora. Dulu namanya Gelora Senayan, kan sekarang GBK. Bikin Masjid Istiqlal, tergede se-ASEAN. Bikin Monas, bikin Bundaran HI, Bundaran Semanggi, Hotel Indonesia. Apa yang terjadi? Kita baru merdeka, merasa pede. Bangsa kita juga bangsa besar, bukan bangsa kuli atau budak kan. Nah, itulah politik arsitektur. Menggunakan arsitektur untuk meningkatkan etos bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke, kita ngomongin politik ya sambil duduk aja ya, Kang. Boleh. Kita ke atas aja ya. Yuk. Ya ini Kang, lantai 2 ini tempat proklamasi pertama disiarkan. Di sini. Di sini, proklamasi. Iya, ini kan replikanya tadi ada itu. Jadi memang di sini. Itu sepedanya Pak Adam Malik. Itu sebenarnya sepeda operasional karyawan Antara sih, wartawan ya. Silakan Kang. Ya. Oke, udah nyaman ya. Kan tadi kan kita ngomongin politik. Nah, semalam Pak Erlangga preskon, malah ada nama baru Pak Yusuf Hamka. Katanya siap mendampingi Kaisang kalau maju gubernur. Padahal sebelumnya baru banget katanya Kaisang malah dipasangin sama Kang Emil nih. Tanggapannya apa? Begini, dalam proses perjodohan jangan berkesimpulan sebelum pendaftaran. Nunggu sampai awal Agustus. Pendaftaran itu kalau nggak salah 20-an Agustus. Oh, masih 20-an Agustus, oke. Sampai H-1 pengalaman saya ya. Iya. Itu nama bisa berubah. Jadi apa yang disampaikan hari ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Kenapa? Karena para ketum-ketum partai ini kan masih berhitung. Masih berhitung, masih melihat survei dan lain-lain. Makanya bijaknya menurut saya
ya dinikmati aja proses pengumuman-pengumuman seperti ini kan. Menurut saya semua 50-50. Tapi Kang Emil tahu nggak yang semalam, kabar semalam? Tahu ya? Sempat dibicarakan. Santai aja ya? Santai aja. Saya kan pada dasarnya di Jabar juga kan hasilnya baik ya. Iya, 40-an%. Lebih. Terakhir lebih. Kalau kepuasan publik kan ada di 90-an persen. 90-an persen. Kalau survei, kalau dia hanya 2 pasang, itu 50-60-an. Iya, besar. Iya. Tapi sempat dibicarakan di Jakarta dan belum diputuskan. Mungkin keputusannya masih di bulan Agustus. Jadi poinnya tunggu aja, menjelang baru mendekati kepastian. Tapi Kang Emil maunya kemana? Saya ikut pada koalisi Pilpres ini kan. Nah, koalisi Pilpres ini kan belum putus. Iya. Jadi saya mau di Jabar siap, Jabar karena siap. saya incumbent kan. Hati saya juga banyak di sana. Iya. Tapi kalau ada penugasan Jakarta melalui keputusan dan hitungan yang baik juga nggak ada masalah. Kenapa masih ingin terjun ke politik? Saya masih ada satu jatah lagi ya, kan Jatah jabatan kepala gubernur daerah. kepala daerah itu kan 2 periode seperti presiden juga. Saya baru beres 5 tahun, kepuasan publik juga alhamdulillah. Ya sayang aja kalau 1 periode lagi untuk melahirkan gagasan-gagasan. Kan saya senang berinovasi ya. Iya. Kalau tidak diambil sayang aja. Jadi saya memutuskan mungkin fokus di gubernur antara Jawa Barat atau Jakarta. Tapi berangkatnya berarti dari Kang Emil ingin melakukan inovasi atau memang Kang Emil ya saya ingin berguna lah gitu, ingin lebih bermanfaat. Sayang nih ada waktu lagi gitu. Mbak Mona bisa lihat track record saya ya. Di Jawa Barat. Di Bandung, di Jawa Barat kerja saya kan mengubah sesuatu, berimajinasi, bikin ini itu, bawaannya tuh pengennya kerja, bukan pencitraan 5 tahun selesai. Makanya waktu gubernur kan penghargaan ada 550-an. Berarti 550. Iya, award. Berarti sebanyak itu urusan yang dalam saya waktu 5 beresin. tahun ya? Dalam 5 tahun. Sebanyak itu problem before afternya yang kita rubah signifikan dan akhirnya diapresiasi dalam bentuk penghargaan. Ini sekadar contoh ya. Menandakan saya itu pemimpin kerja gitu. Iya. Ya. Dan Jabar pernah, makanya saya bilang relatif mungkin tidak perlu beradaptasi kan. Nah, kalau Jakarta itu memang dunia baru, tempat baru, butuh imajinasi baru, butuh etos kerja, mentalitas baru. Menteri juga belum pernah kan, Kang? Belum, sempat dibahas, sempat ditawari juga, Sempat tapi ditawarin. saya fokus. Ditawarinnya ini, nanti? Atau sebelumnya pernah? Bukan ditawari dalam artian resmi ya, tapi dalam perbincangan informal itu pernah disampaikan. Cuman tadi saya jawab, saya masih ada 1 periode lagi, ingin saya tuntaskan. Jadi kayaknya lebih ingin ke kepala daerah? Kepala daerah aja. Kang Emil berarti mulai politik, kalau nggak salah umur 40-an ya? 2013 tuh usia saya 42 tahun. 42. Nah, menurut Kang Emil, kalau kepala daerahnya usianya 30, emang udah matang kan? Relatifnya begini, kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Kadang orang muda lebih energik, lebih fresh, kan? Bung Karno juga jadi presiden kan usia 40-an, ibaratnya gitu ya. Ada kepala daerah, kepala negara di negara lain juga usia 30-an. Di Selandia Baru, di Finlandia, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya bukan ukuran, asal dia punya kematangan dalam mengambil keputusan. Karena definisi pemimpin adalah decision maker. Iya. Jadi dia pengambil keputusan untuk masyarakatnya di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan kan. Nah, selama keputusannya baik, itu bisa. Nah, nasihat saya buat pemimpin yang muda, misalnya usia 30 ya. Usia 30 ya, 30-an. Harus punya tim penasehat yang berpengalaman. Penasehat. Katakanlah dianya kurang pengalaman di bidang tertentu. Saya lakukan itu.
Saya punya penasihat politik. Bahkan Kang Emil juga Iya. punya ya? Penasihat agama, nanti kalau isu-isunya agama kan. Iya. Penasihat pertahanan, keamanan apa. Jadi wajah ke publiknya tetap si pemimpin itu, dan dia mempertanggungjawabkan pengumuman atau keputusannya, tapi di balik pengumuman dan keputusan, dia mendengarkan dulu masukan dari orang-orang yang sepuh, yang pengalaman. Jadi bisa metodenya begitu. Oke. Nah itu yang saya lakukan. Nah ini masukan buat pemimpin, kalau ditanya tadi apakah usia 30 bisa, tapi setiap yang ambil keputusan masukan saya, kalau boleh dia punya dewan pertimbangan, dewan penasehat. Jadi Kang Emil nggak antipati dengan pemimpin muda gitu ya? Enggak lah, saya juga... Sekarang banyak juga sih ya Kang ya, di Iya. perusahaan. Dan ini kan hak demokrasi ya. Demokrasi. Artinya rakyat memilih dan rakyat harus menerima pilihan itu. Iya. Kalau rakyat memilih pemimpin muda usia, ya terima kalau ada dinamika-dinamika yang dihubungkan dengan pengalaman ya. Tapi apa yang membuat masyarakat tuh seolah-olah melihat pemimpin yang muda tuh masih khawatir gitu? Atau karena emang kaitannya sebenarnya sama dinasti politik misalnya. Jadi ya ini nerusin aja gitu. Nah, demokrasi kita kan demokrasi one man one vote. Jadi dari orang di jalanan dengan orang kampusan nilai votingnya satu. Mau dia profesor, dinilainya cuma satu. Dengan segala teori. Dengan segala pertimbangan dia. Yang gitu nyoblos, ya, maaf ya, senang karena joget-joget aja misalkan, nilainya juga satu. Jadi artinya dalam alam demokrasi ini diterima aja hasilnya bahwa pemimpin apapun ya, selama dia memenuhi syarat dan dipilih, ya terima aja. Tinggal kita doakan, tinggal kita kawal setelah dia dipilih. Tolong keputusan-keputusan tentang masyarakat jangan blunder, harus arif, bijaksana, kan begitu. Dan saya hanya mendoakan mereka yang sudah terpilih di usia muda, tolong buktikan bahwa usia muda tidak jadi halangan. Jangan malah memperkuat persepsinya. Gitu kan, bahwa pemimpin muda banyak blundernya, bikin khawatir karena tidak pengalaman dan lain sebagainya. Makanya nasihat saya adalah bikin tim penasehat setiap mengambil keputusan. Ini saya mau follow up, saya pernah nonton Kang Emil bilang demokrasi kita itu ya masyarakat memilih yang dia sukain. Betul. Akhirnya ada Marcel anggapnya, atau artis-artis yang lolos dan suaranya besar. Bagi saya ya Kang, mungkin banyak juga anak muda yang ini kok malah mengkhawatirkan. Kita kan, mereka kan perwakilan kita gitu. Terus kita berharap dengan mereka, tapi kondisinya faktanya memang ternyata yang pintar itu kalah sama yang gimmick gitu, yang sekarang pertanyaannya, kenapa menang? Dipilih. Karena dipilih. Nah itu jadi pertimbangan apa yang waktu memilih? Ada orang golongan waktu milih banyak pertimbangan seperti Mbak Mona kan, harus pintar, harus berkapasitas. Tapi sebagian mungkin juga jumlahnya tidak sedikit. Ini yang kena, makanya Komeng, maaf ya, di DPD juara. Karena fotonya juga ya. Termasuk saya yang milih ya, saya bukan Mas Komeng, saya milih loh. Karena banyak pilihan. Ingat tuh Komeng tuh. Ini contoh saya, banyak pilihan, bingung, lihat ada yang lucu, udah ini aja. Nah jadi disukai itu nomor satu. Bahwa dia berkapasitas, pintar, cerdas itu bonus. Nah doa kita kan, orang itu harusnya seimbang. Dikenal, disukai, berkapasitas, pintar, idealnya begitu. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Nah bagaimana Kang biar demokrasi kita itu ya? Nah kalau ditanya gimana cara memperbaiki, ya podcast ini salah satunya. Oke. Seminar-seminar, konten-konten di TikTok jangan hanya bercanda aja kan. Ada konten pendidikan politik, curhatnya Mbak Mona tadi dibikin dengan cara yang masuk ke pikiran Gen Z misalkan ya, jangan kayak menggurui misalkan. Itu kenapa? Karena demokrasi kita usianya masih muda. Di usia muda ini kan peraturan KPU berubah-berubah, betul, tiap 5 tahun. Itu menandakan, tahun kemarin kan juga berubah. Menandakan demokrasi kita itu masih muda, masih masa transisi. Jadi bukan melemah ya sebenarnya ya?
bukan soal lama-lama, ini cerminan kita. Cerminan kita. Kita hidup oleh kesepakatan kita. Jadi kalau ada yang komplain, ya udah kesepakatannya kan begini. Kalau termasuk gemoy-gemoy itu, Kang. iya, saya kan, kan pasangan 02 iya, ya. kubunya. Saya kaptennya Jawa Barat. Saya amati perilakunya. Ada golongan pemilih yang mau serius. Ya kita kasih dengan seminar, dengan visi misi Anastacita ya, kalau Pak Prabowo itu 8 visi misi. Ada golongan yang nggak mau serius, Mbak. Saya datang ke kampanye itu, saya nggak mau dengar pidato para pejabat. Pak, saya cuma ingin senang-senang, saya suka dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Maka kita bikin untuk market yang golongan tidak mau serius, ya dengan joget. Jadi memanfaatkan itu dong, bukan mengedukasi berarti? Enggak, artinya dalam perhelatan kompetisi kan maunya menang pokoknya. Menang gitu. Nanti tinggal pembuktian dalam 5 tahun, janji-janji menaik kelaskan bangsa ini melalui programnya, kita kawal sama-sama. Tapi nanti cara berkampanye pilkada nih kayaknya mungkin berubah juga nggak, Kang? Melihatnya gimana? Sama. Dari pilpres kemarin, enggak ya? Saya akan kombinasi antara serius, saya bisa pidato serius, dan saya harus joget, nggak usah ngomong, cuman selfie. Pilih saya, bisa juga. Jadi memang begitu. Iya. Mau nggak mau ya, Kang? Mau nggak mau. Masih begitu ya? Karena kalau saya kampanyenya serius, di golongan yang nggak mau serius, nggak masuk juga. Iya. Buang-buang energi. Oke, sekarang ini saya mau ngucapin selamat, Kang. Baru dapat doktor kehormatan di University Glasgow. Iya. Universitas Glasgow ini salah satu yang tertua di dunia. Didirikan 1451. Oh. Saat Indonesia ada kerajaan namanya Majapahit. Jadi dia salah satu tertua di dunia bahkan ya, bukan di Inggris saja ya? Di Indonesia kerajaan Majapahit, Gajah Mada, di Glasgow udah bikin universitas. Itu apa, Kang? Kenapa bisa seorang Ridwan Kamil nih? Saya nggak pernah minta-minta ya. Iya. Nah itu dapat gelar doktor kehormatan 2. Satu dari Korea. Iya dari Korea, belum tahun lalu ya? 2 tahun lalu, 2019. 2000 berapa lupa. Terus kemarin. Itu yang ngusulin dari kedutaan Inggris. Oh. Dia mengobservasi pencapaian saya. Makanya dokter kehormatannya itu di bidang inovasi pembangunan. Oh. Dari arsitek berarti ya? Iya, inovasi pembangunan dan kepemimpinan. Oke. Nah, bagi saya pujian, apresiasi, penghargaan itu nggak pernah saya kejar ya. Tapi kalau ada itu mah bonus, alhamdulillah. Berarti kerja cerdas, ikhlas, keras, tuntas itu dihargai. Cuman lucunya yang menghargai luar negerian semua. Malah belum ya di Indonesia. Dalam negeri nggak ada. Iya ya. Gitu. Kenapa, Kang? Nggak ngerti kan saya nggak minta. Iya, padahal udah banyak. Nggak minta dan nggak ngejar juga, sedapatnya aja. Tapi kemarin rame tuh, Kang, guru besar jual beli. Karena negeri ini masih mengedepankan orang yang bergelar seolah-olah dia lebih keren. Padahal orang keren itu bukan dari gelar, tapi dari karyanya, eksistensinya yang membawa manfaat kan. Buat apa gelarnya banyak, tapi hidupnya nggak bikin perubahan, nggak bikin karya gitu. Makanya kalau saya waktu kerja di Amerika ya Mbak, kartu namanya itu nggak ada gelarnya loh. Oh. Misalkan ya, saya bikin kartu nama nih, Ridwan Kamil aja. Padahal kalau kita undangan aja ada kalau ya. Kalau kita kan profesor, doktor, insinyur, master ini gitu kan. Kalau nggak tersinggung apalagi yang golongan akuntan kan ada apa gitu. Kita masih di budaya simbol-simbol gelar itu dianggap harkat martabatnya itu beda level gitu. Beda level, kastanya beda. Padahal yang terbaik menurut kita kan yang orang banyak karyanya, banyak kebaikannya gitu. Nah, itulah poinnya, negeri ini masih banyak PR-nya. PR termasuk demokrasi tadi yang kita bahas ya. Masih transisi, masih ada kekecewaan, isu gelar yang terlalu mudah kan, dan tanda kutip mungkin direkayasa, dijual beli dan lain sebagainya. Negeri ini PR-nya masih banyak, tapi juga prestasinya juga banyak. Maka jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan 2 cara. Satu, menjaga nama baik. Kedua, yang kurang-kurang kita perbaiki. Pernah terbayang ada di titik Ridwan Kamil saat ini? Waktu kecil, Emil kecil gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya, Kang? Cita-cita saya mah jadi tukang insinyur, jadi arsitek ITB. Itu udah tercapai. Udah tercapai ya?
jadi wali kota dulu karena saya kan warga negara yang marah. Awalnya terjun Iya. ke politik ya? Marah ke kota Bandung, ke berita korupsinya, ke taman-taman yang dipagerin, ke trotoar yang jelek kan. Anak kecil mainnya di mall. Waktu saya wali kota, 40 proyek infrastruktur saya benerin, pedestrian. Dari kemarahan itu ya? Di kemarahan. Nah, kalau gubernur udah nanggung. Si perahu politik lagi berlayar, ya sudah. Iya, Nah, sekarang juga sama. Terus sekarang lanjut terus? Perahunya udah nggak bisa Udah di balik tengah laut. kanan gitu. Nunggu diberhentiin Tuhan aja di mana. Nah, saya mau tanyanya malah, dulu orang tua seperti apa sih Kang parentingnya gitu? Sehingga Kang Emil ya bisa menjadi sosok, sebagai seorang arsitek, Kang Emil kan bukan arsitek yang biasa saja, udah terkemuka dari dulu. Terus gubernur Ya, populer. Kami datang dari keluarga kelas menengah. Ayah ibu saya dosen, ayah sudah almarhum, ibu juga sudah pensiun. Tidak mewariskan harta, saya tidak punya warisan harta dari keluarga. Kedua, lebih pendidikan karakter. Ibu saya selalu mengajarkan satu kalimat dari hadis, Khairunas anfa'hum linas. Anakku, manusia terbaik adalah yang bermanfaat. Tolong kamu bermanfaat untuk masyarakat, dari ilmu kamu, dari harta kamu, dari mulut yang kamu sampaikan, dari gestur, dari apa gitu. Makanya saya manusia multidimensi, Mbak. Dimanapun saya ditakdirkan, saya ingat nasihat ibu saya. Iya. Jadi orang baik, jadi orang bermanfaat. Waktu itu begitu mahal kan. Makanya sekarang saya ada dimensi politik, ada dimensi akademik tadi. Sering ngajar, kemarin ngajar di Singapura. Ada dimensi bisnis juga. Ada produk skincare, ada punya kopi, ada produk lain-lain. Kenapa? Ya manusia itu multidimensi, pintunya dibuka aja. Sehingga hidup itu tidak satu dimensi. Ya berangkatnya dari menjadi manusia yang bermanfaat ya Kang? Dari kalimat nasihat ibu saya. Dari manusia bermanfaat, dari dimensi apa aja. Gitu. Nah, Kang Emil ke anak mengcopy nggak parenting bapak ibu? Kalau ke anak, nasihatnya saya tambahin. Nasihat ibu saya turunkan. Ya. Nasihat keduanya adalah musuhmu adalah dirimu sendiri. Jadi ada ini ya ilmu baru ke anak. Bahwa kamu tuh punya musuh, tapi dirimu sendiri. Dirimu yang malas, dirimu yang sombong, dirimu yang flexing, dirimu yang rebahan, dirimu yang macam-macam kan. Tapi kan kalau ilmu parenting Kang, ada yang kita nggak mau terapin nih ke anak dari orang tua dulu kan mungkin ya mereka belum banyak ilmu parentingnya. Ada nggak kalau dari orang tua? Mungkin kalau yang saya perbaiki ya dari parenting keluarga saya adalah dulu kami nggak bisa terbuka. Jadi kalau ada kebanyakan masalah keluarga Indonesia ya pendam di hati, nggak berani curhat seterbuka itu ke orang tua. Nah, anak saya nggak bisa. Dia ingin menceritakan segala kekesalannya kepada dunia, kepada orang tua, ya udah didengerin. Jadi kadang saya, kalau dulu tuh orang tua sebagai orang tua ya. Kalau saya parenting sekarang, saya kadang jadi orang tua, kadang jadi teman. Jadi ke anak tuh saya ngimbangin. Jadi ngikutin kesukaan musiknya anak saya kan, ngikutin lifestyle apa dan sebagainya. Nah turun ke almarhum anak saya Eril itu, si nasehat tadi ya. Eril kan banyak dikenal kebaikannya setelah dia meninggal kan. Betul. Dan saya nggak tahu ya Mbak. Malah nggak tahu ya Kang? 70% saya nggak tahu karena dia kebaikannya nggak pernah dia ceritakan gitu. Cuman ada satu video waktu dia masih diwawancara. Yang Kang Emil lihat baru setelah meninggalnya. Di video itu dia bercerita persis begitu. Ini Eril ya, anggap ini Eril lagi diwawancara. Ya maaf. Dia bilang, ya saya pokoknya ingat nasihat orang tua saya, kata Eril. Supaya saya ini harus jadi manusia lebih baik. Gimana Eril? Ya saya harus melawan musuh saya. Musuh saya adalah diri saya sendiri. Jadi, gimana tuh Kang waktu lihat itu Kang? Ya saya nangis lah. Ya ampun. Karena waktu saya nasehatin si Eril dan anak saya, cuek aja gitu ya? Itu cuek, kayak anak-anak kayak matanya tuh kemana, tapi dia dengerin gitu kan. Terus ngomongnya nasihatnya itu melulu sih kan gitu ya. Malah ngomong gitu ya, bosen gitu ya. Seolah-olah kan berarti nasihat saya ditolak atau nggak masuk. Ternyata kan nempel. Di momen yang saya tidak tahu dia ceritakan.
Makanya kembali ke Eril sedikit, itu diziarahi Mbak 120.000 per tahun. 120.000 per tahun. Setiap hari ada aja ya Kang? Ya 120.000 bagi 12 bulan kan berarti 10.000 orang per bulan. Pakai bus dari Jawa, dari Sumatera, dari mana? Iya. Jadi ini ya. Pahlawan bukan, kiai bukan, tokoh bukan. Tapi Kecuali Kang, datang dari nasihat ibu saya tadi. ada nggak Kang malah baru setelah almarhum pergi belajar dari almarhum gitu? Kan orang tua kadang nggak hanya memberi pengasuhan pada anak, tapi juga bisa malah belajar dari anak gitu. Dan itu baru Kang Emil ketahui saat almarhum sudah pergi gitu. Sebenarnya hampir sama lah ya sama saya ya. Hampir sama ya? Kalau saya bikin sesuatu, saya juga kan nggak pernah bilang-bilang. Saya banyak ditolong sekarang. Karena gini, saya refresh ya. Saya setelah selesai gubernur tanggal 5 September, banyak tawaran-tawaran masuk ke saya untuk jadi partner bisnis. Malah bisnis ya? Saya pulang ke Korea nih. Di Korea kan membuka kopi. 3 brand Korea minta saya jadi brand ambassador coba. Saingan dong malah harusnya. Bukan brand ambassador kopi. Oh bukan fashion. kopi, oh fashion. Ada fashion, ada elektronik. Saya nanya, Yeah. kenapa harus Ridwan Kamil kan? Yeah. Karena Anda dulu suka bantu perusahaan Korea waktu Anda wali kota gubernur. Jadi waktu saya nolong perusahaan-perusahaan Korea itu, kan saya itu mah kewajiban kan? Iya, iya. Tapi dibayarnya itu kayak gitu. Setelah enggak, orang masih ingat. Nah, Eril itu poin saya hampir sama, melakukan kebaikan ke orang itu mendoakan apa aja itu setelah dianya nggak ada. Kalau Zara Kang paling mirip Kang Emil ya? Kalau Zara dia anak perempuan yang lebih mirip bakatnya, makanya sekarang Zara itu ngambil sekolah arsitektur juga kayak bapaknya di Inggris. Iya. Tapi nggak dipaksakan ya? Oh, saya nggak pernah. Saya tahu tugas anak tuh bukan milik kita, itu makanya saya move on ya dengan Eril itu berat sekali, tapi yang menguatkan itu ya? Yang menguatkan itu, bahwa itu titipan Allah ya, dititipin ke Mbak Mona, ini bukan milik Mbak Mona. Iya. Cuman diminta Allah menjaga, melahirkan, setelah itu dia akan berkelana kan dengan kehidupannya sendiri. Kita cuma ngasih bekal kan. Iya. Nah, Zara juga sama. Saya hanya ngasih bekal, ngasih apa, tapi nggak pernah maksa Zara harus masuk apa gitu. Nah ini katanya dari IKN Kang. Ya, karena baru kemarin di IKN itu sebenarnya berjalan dengan baik ya. Hanya ekspektasi orang seolah-olah IKN itu dalam 3 tahun, 4 tahun selesai. IKN itu butuh 15 tahun, butuh 20 tahun. Imajinasi seolah-olah beres itu imajinasi 20 tahun. Kalau berharap 2-3 tahun sudah selesai, menurut saya imajinasinya terlalu over expectation kan. Iya. Yang bisa beres di waktu dekat ini adalah kawasan inti. Oke. Bukan IKN. Jadi bukan gini, oh membangun Jakarta segede Jakarta dalam 3 tahun nggak mungkin. Tapi kawasan Monasnya bisa. Nah IKN itu begitu. Jadi sekota IKN-nya butuh panjang. 15-20 tahun, tapi kawasan istana dan kementerian alias kawasan Monasnya itu bisa. Makanya ada istilah nasihat saya ya ke netizen kemana, seeing is believing. Kesana dulu kalau bisa, baru komen. Karena agak susah diterangin tanpa melihat. Orang yang nggak pernah ke Jakarta, gimana menilai Jakarta? Ruwet, macet. Pasti dia baca dari berita dari apa. Berita. Tapi kalau udah lihat sendiri, ya. Oh Jakarta ternyata anu. Nah, itu yang saya jawab lah ya. Yang bisa saya sampaikan adalah kawasan inti yang segede Monasnya itu. Sebelum Agustus. Di Agustus. Siap, 17 Agustus. Nah, urusan air, urusan apa memang masih berproses. Targetnya harusnya 1 bulan ini selesai. Tol juga?
Ya, semuanya Agustus. Sebelum 17 Agustus ya. Tapi yakin Kang? Ya, sementara Melihat kalau kemarin ke lihat di sana lapangan gitu. sih bisa. Bisa ya. Tapi Cuman pindahnya PNS-nya mungkin tidak di Agustus. akhirnya mundur. Ya, kan nunggu kesiapan dulu. Saya sebagai arsitek ya, untuk ukuran 3 tahun ngebangun sebanyak itu luar biasa. Membangun kota dari nol. Iya. Dari nol itu kan ya? 3 tahun udah gedung berdiri dalam 3 tahun. Menurut saya ini etos kerja yang luar biasa yang masyarakat sering tidak tahu gitu. Tapi nanti dia sebagai warga negara nih, saya kan ke sana sebulan lalu, groundbreaking, kayak Kang Emil juga ke sana ya. Itu apakah memang kota ini diperuntukkan untuk semua warga atau memang hanya orang-orang yang akan dimutasi aja gitu? Bayangan saya kan saat itu. Saya udah sampaikan ke Pak Jokowi bahwa IKN itu membangun kota, bukan membangun pusat pemerintahan. Nah itu, iya. Kalau membangun pusat pemerintahan, berarti populasinya hanya PNS kan? PNS, orang yang kerja di rumah sakit atau sekolah Kalau membangun gitu kan. kota, harus ada formal informal. Iya. Harus ada makan di mall, makan di kaki lima. Harus ada direktur dan ada office boy. Direktur nginapnya di mana harus ada, office boy ngekosnya di mana harus ada. Jadi itu kota. Oke. Nah kita itu mendesain kota. Kalau pusat pemerintahan 100% duitnya APBN. Kalau mendesain kota mungkin APBN hanya 20%, 80%-nya adalah uang swasta kan. Membangun hotel, membangun apartemen, membangun pusat hiburan dan lain sebagainya. Jadi Nusantara didesain sebagai kota, bukan sebagai pusat pemerintahan. Oke, Kang, sebagai kurator IKN kan berarti Kang Emil sudah yakin dengan kota IKN ya? Ya, tugas saya itu memastikan agar bayi yang lahir ini, gitu ya, itu menjadi bayi sehat, bayi lucu kan begitu. Karena bayinya udah lahir oleh sebuah undang-undang. Ini orang-orang yang nggak suka ke IKN seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Iya. Ini bayi sudah lahir, dunia sudah tahu bayi ini lahir. Maka tugas kita sebagai anak bangsa adalah memastikan bayi yang lahir ini sehat, tumbuh dan sebagainya. Nah tugas saya memastikan visi misi IKN yang dijanjikan ke dunia sebagai kota pintar, kota hijau kan, kota humanis itu nggak melenceng, Pak. Makanya tugas saya agak berat. Seminggu berat saya banget. meriksain 5 proyek. Setiap minggu, tapi nggak harus ke sana. Sepertiganya saya ke sana, 2/3-nya saya di Jakarta. IKN itu kan di tengah hutan, menjaga agar tidak Sebenarnya bukan hutan ya, itu perkebunan hutan produksi. Hutan produksi pohon eukaliptus yang tiap 6 tahun ditebang jadi tisu, jadi kertas. Maka visi IKN itu menjadikan the real tropical forest, bukan perkebunan pohon eukaliptus. Kalau perkebunan pohon eukaliptus seperti sekarang, nggak ada binatang, nggak ada fauna. Oh malah di sana Nggak ada bunga, karena nggak ada diversity. Makanya 21 juta benih pohon tropis lagi ditanam kan, supaya ada bunga. Kalau ada bunga ada serangga, kalau ada serangga ada burung. Kalau ada burung ada mamalia, ada macam-macam. Tapi kan tadi butuhnya 15-20 tahun baru kerasa. Jadi poin saya meyakini IKN ini bisa berhasil, asal jangan dijegal oleh persepsi politik. Kita bangsa harus optimis, ya. Orang-orang kerja di sana siang malam menurut saya etos kerjanya luar biasa. Bahwa itu belum selesai, memang belum selesai karena semua itu butuh proses. Tapi kawasan intinya harusnya Agustus September ini bisa selesai. Oke deh, Kang. Ya semoga udah ini ya investor juga masuk ya. Makanya setelah Agustusan saya sih mau membisiki presiden supaya masyarakat bisa datang lihat sendiri kemajuan seperti itu. Tapi rencana Nah, investor tuh udah datang, Mbak, udah lebih dari 40 investor triliun. asing. Bukan. Nah, investor dibagi dua ya. Investor asing dan lokal. Memang yang terjadi di lapangan sekarang itu baru investor lokal. Iya, baru lokal. Tapi asing. Jadi tolong kalimatnya gini. Apakah investasi datang? Ada. Oke. Tapi kalau tanyanya, apakah ada investasi asing? Memang belum.
Tapi jangan dibilang bahwa nggak ada investor, Tidak ada itu investor. keliru. Ya. Karena yang terjadi sudah ada 40 triliun dibelanjakan, sedang konstruksi 4 rumah sakit, sekian hotel, tapi investor lokal. Jadi diskusinya tuh jangan harus dispesifikan. Kalau ditanyanya investor luar negeri, iya belum. Kalau disebut investor lokal, domestik ada. Pemilihan katanya ya. Terus sekarang abis dari kain nanti apa Kang? Ngurus ini, kafe. Balik Bandung. Enggak, bisa kain Itu apa sih, siap-siap November mau pilkada. Tapi sibukannya kan katanya ini entrepreneur, skincare, terus Ada mengembangkan beberapa lah. kopi. Iya. Itu kopi apa Kang? Boleh diceritain Ini Kang? saya kasih tahu ya. 10 tahun saya keliling dunia, susah cari restoran Indonesia. Chinese food banyak, Japanese food banyak, Thai food banyak, so sebutin Vietnamese. Indonesian food susah. Akhirnya saya berpikir kalau kopi itu selera dunia kan, Skandinavia, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, orang Australia senang kopi. Dan Indonesia terkenalnya hanya jualan biji kopi. Makanya visinya saya bikin supaya ada kafe di berbagai negara suatu hari ya. Nah sekarang akhir tahun persiapan buka di Denmark, di Budapest, di Athena, di Korea, di Jepang, di Singapura. Banyak Kang. Akhir tahun ini Akhir semua tahun. tuh serentak. Buka kafe atau mendistribusikan Buka kafe. kopi? Bisnisnya dua, ada buka kafe dan jualan biji kopi juga. Ini mulai sejak kapan Kang? Sejak beres gubernur. Sejak beres gubernur. Dalam waktu belum ada setahun ya? Yes. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Termasuk yang skincare. Skincare kan juga baru. Sama, skincare itu bisnis hasil. Memang udah kepikiran dulu nggak sih dari dulu gitu? Ada yang ngajakin, tesisnya adalah ini bisnis lebih dari 100 triliun, market cap-nya per tahun. Dan para lelaki ini dia kalau cuci Para muka, lelaki semua nih ya lelaki ini kalau cuci muka pakai produk perempuan, punya mayoritas. istrinya ya. Ya, padahal lelaki itu lebih tebal kulitnya, lebih berminyak, lebih iritasi karena cukuran. Nah itu rumus-rumus di dalamnya tuh unsur organik dan kimiawinya nggak boleh sama. Nah saya masuk di situ. Berdasarkan pengalaman Kang Emil juga ya, susah carinya Susah. gitu ya. Makanya saya banyak beli produk asing. Tapi sukses ya Kang. Alhamdulillah insya Allah. Sempat bikin rame Jakarta. Boomingnya tahun ini lah. Oke. Jadi artinya Ridwan Kamil kalau nggak politik juga kesibukan tuh banyak. Iya. Ngajar lagi, maaf ya. Iya. Ngajar lagi karena dunia akademik kan, bisnis juga. Bisnisnya juga nggak lokal. Bisnisnya ada dunia global. Jadi Nganter Arka sekolah. antara sekolah. Kenapa? Kan ujungnya sama. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Kan ujungnya tetap ke situ, Mbak. Siap. Apapun peran saya itu, mau pemimpin ujungnya ke kalimat ini. Iya. Jadi pebisnis ke kalimat ini. Jadi akademisi ke kalimat itu. Itu nasihat ibu saya pegang. Pedoman hidup. Oke Kang, terima Terima kasih kasih, banyak Mbak ya Mona, Kang. sama-sama. Sudah mau ngobrol-ngobrol, main-main. Semoga sukses ya Kang ya. Sama-sama. Atur nun.